Rekan-rekan, waktu saya kecil yang banyak disinggung itu adalah IQ. Berapa IQ-nya mencerminkan kecerdasan atau kepandaian orang itu. Lalu beranjak masuk ke usia SMA mulai dikenal atau pada kuliah mulai dikenal istilah EQ, yaitu emotional intelligence. Bahwa kenyataan untuk dapat lebih berhasil di dalam hidup ini bukan pertama-tama terletak pada berapa tinggi nilai IQ, melainkan berapa tinggi nilai emotional intelligence-nya. Lalu kemudian saya ingat ketika jadi imam muncul lagi SQ, tentu bukan pesawat terbang ya. SQ itu adalah spiritual intelligence atau spiritual quotient, yaitu mengatakan bahwa sumber segala kemampuan manusia itu bersumber dari spiritual intelligence ini. Dialah yang menyatukan segala unsur yang ada yang di dalam diri manusia, baik itu tubuh, baik itu otak, pikiran, ataupun seluruh hal sel-sel yang ada di dalam diri manusia. Dan hal ini nampak secara konkret melalui diri Maria Vianney, Yohanes Maria Vianney. Yohanes Maria Vianney itu lambat otaknya. Jadi dikabarkan dia baru bisa membaca pada usia 18 tahun. Bayangkan, lambat sekali kan. Lalu ketika dia kuliah, dia selalu sering remet ya. Ngulang-ngulang, jadi kalau diuji nggak lulus-lulus, sampai akhirnya dosennya capek, yaudah lulusin aja deh. Tetapi dia punya semangat yang tinggi, dan yang diperhitungkan oleh staf seminari pada saat Maria Vianney ada di sana ialah hidup rohaninya, hidup rohani yang sangat luar biasa. Maka ketika dia ujian, dia tidak bisa menerimakan sakramen tobat karena dianggap kemampuan atau kelemahan berpikir, sehingga takut memberi nasihat keliru atau salah. Maka dia menjadi imam karena kesucian hidupnya dan ditempatkan di Ars, di desa kecil. Awal mula orang-orang di sana tidak lagi respect terhadap hal-hal yang rohani. Namun dalam perjalanan ketika Romo Vianney ada di sana, desa itu berubah menjadi tempat ziarah. Dikabarkan ketika dia mau masuk ke desa itu, dia bertanya kepada anak kecil, di manakah desa Ars? Lalu anak kecil itu mengatakan, ada di sana, sebelah sana. Kamu telah menunjukkan kepadaku di mana desa Ars, maka aku akan menunjukkan kepadamu di mana kerajaan Allah. Dan mulai dari situ Maria Vianney luar biasa sekali, khotbah-khotbahnya mencerminkan kehidupan rohani yang sangat dalam, walaupun ketika diteliti khotbah-khotbahnya itu biasa-biasa aja oleh orang yang meneliti setelah Maria Vianney meninggal. Dan tetapi dirinya, wibawanya dan kata-katanya itu sangatlah luar biasa, sehingga orang-orang berbondong-bondong pergi ke Ars untuk berjumpa dengan Maria Vianney. Dan setiap kali ada orang berdosa mau datang ke Maria Vianney, dia merasa setan mengganggu dia, karena setan tidak ingin orang-orang itu kembali kepada Tuhan. Maka kita pun di dalam hidup di dunia ini ada selalu gangguan, karena kita tidak, atau setan itu tidak ingin kita itu hidup baik, berantem, bertengkar, dan seterusnya. Namun dari semuanya itu, dari semua kelemahan yang Maria Vianney miliki, kekuatan yang satu-satunya yang paling luar biasa adalah hidup rohani. Maka kalau kita hidup di dalam hidup sehari-hari, kerohanian kita adalah yang utama, yang memberikan kebahagiaan, bukan kecerdasan, bukan kemampuan atau kegantengan atau kecantikan ataupun kekayaan, namun melalui relasi dengan Tuhan.
itulah sumber kekuatan seluruh hidup kita, yaitu berjumpa dengan Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin.